Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Wah wah wah. Tepat diumumkan kemarin, Arsenal berhasil yakinkan Yildiz dari Juventus untuk gabung musim depan kah? Ini ulasan lengkapnya. Arsenal dan Chelsea kembali menunjukkan minat serius terhadap Kenan Yildiz dan tengah memantau situasinya di Juventus, menurut sumber dari Juve. Kedua klub Premier League tersebut dilaporkan telah kembali membuka pembicaraan untuk menilai kemungkinan transfer sang pemain di jendela transfer kali ini. Yildiz mendapat penilaian tinggi dari Juventus yang telah menegaskan bahwa sang pemain tidak untuk dijual. Meskipun ada ketertarikan dari klub-klub Inggris, raksasa Serie A itu tetap bersikeras mempertahankannya dan kabarnya telah menetapkan nilai sekitar 100 juta untuk penyerang muda tersebut. Dipahami bahwa tawaran di kisaran 70 juta bisa saja dipertimbangkan, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa Juventus berniat melepasnya. Kedua klub Premier League itu memahami talenta besar yang dimiliki Yildiz dan nilai potensial yang bisa ia bawa ke skuad mereka masing-masing. Namun meskipun sudah ada kontak dengan pihak-pihak terdekat sang pemain, belum ada indikasi bahwa Yildiz berniat memaksakan kepindahan dari Juventus. Ia tetap setia kepada Bianconeri dan diperkirakan tidak akan mendorong transfer di jendela kali ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah sebaiknya Kenan Yildiz bertahan di Juventus demi karier jangka panjangnya, atau seharusnya ia mengambil tantangan baru di Premier League? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hahaha, banyak yang cemburu nih ye. Chelsea dikecam karena jual pemain luar biasa ke Arsenal dengan harga murah. Kok bisa begitu? Simak kronologi lengkapnya di sini. Chelsea mendapat peringatan keras dari salah satu mantan pemainnya sendiri terkait keputusan melepas Kepa Arrizabalaga ke rival langsung Arsenal. Adalah mantan pemain sayap The Blues Shaun Wright-Phillips yang mempertanyakan kebijakan klub setelah melihat performa Kepa yang disebutnya luar biasa selama musim ini di Pantai Selatan. Dalam wawancara terbaru, Wright-Phillips bahkan menyatakan keyakinannya bahwa Kepa seharusnya bisa menjadi kiper utama Chelsea lagi, yang secara logis bisa menghemat pengeluaran klub hingga jutaan dolar pada bursa transfer musim panas ini. Saya bingung. Saya tidak mengerti, ujar Wright-Phillips saat ditanya soal transfer Kepa ke Emirates Stadium. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan Kepa musim ini. Dia luar biasa. Dia adalah salah satu alasan mengapa Bournemouth finish di posisi mereka. Pertahanannya luar biasa, tapi menurutku Kepa juga luar biasa. Saya berasumsi saat musim berjalan bahwa Chelsea tidak perlu membeli kiper karena Kepa akan kembali, tetapi ternyata tidak demikian. Anda dapat memiliki penjaga gawang sebaik yang Anda inginkan, tetapi jika Anda masih membuat kesalahan yang sama dalam pertahanan, penjaga gawang Anda tetap akan kebobolan. Itulah faktanya. Kiper Liverpool Alisson melakukan penyelamatan luar biasa saat dibutuhkan. Separuh waktu yang ia miliki untuk melakukan penyelamatan itu bukan kesalahan yang dipaksakan. Jadi, jika Chelsea bisa membuat pertahanan mereka seperti itu, di mana mereka tidak membuatnya melakukan penyelamatan yang tidak perlu yang seharusnya tidak perlu dilakukannya, maka saya pikir Kepa adalah orang yang tepat untuk dipertahankan. Anda tidak perlu mencari-cari. Kebanyakan manajer sekarang mencari kiper yang jago menggunakan kakinya. Saya rasa Kepa jago menggunakan kakinya, tetapi dia mungkin belum mencapai level yang mereka inginkan. Tetapi bagi saya ini sungguh aneh. Bagaimana menurutmu? Apakah Chelsea salah langkah melepas Kepa ke Arsenal? Apakah ia layak mendapat kesempatan kedua di Stamford Bridge? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini baru prestasi super membanggakan. Ini jelas berkat kehebatan Mikel Arteta, asisten pelatih muda Arsenal diminati oleh klub legendari di Italia. Wah, memangnya siapa dan berapa usianya? Temukan fakta lengkapnya di sini. Lembaran baru harus segera dibuka. Cifu tak bertahan dan Parma kembali berada di persimpangan jalan. Mereka butuh pemimpin baru. Arsitek proyek anyar di Ennio Tardini. Yang mengejutkan, nama yang muncul sebagai kandidat utama datang dari arah yang sama sekali tak disangka-sangka.
Dia adalah Carlos Cuesta, asisten pelatih Mikel Arteta di Arsenal. Usianya baru 29 tahun. Ya, Parma mempertimbangkan serius sosok muda ini untuk jadi pelatih kepala. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, serta dua jurnalis kenamaan Gianluca Di Marzio dan Fabrizio Romano, Carlos Cuesta kini jadi favorit utama untuk mengisi kursi pelatih Parma. Ia akan genap berusia 30 tahun pada 29 Juli mendatang. Tapi jangan buru-buru menghakimi. Latar belakang Cuesta sangat menarik. Selama 4 tahun terakhir, ia telah menjadi tangan kanan Arteta di Arsenal, bagian penting dalam revolusi skuad muda The Gunners. Banyak pemain muda menyebut Cuesta sebagai sosok yang berpengaruh besar dalam perkembangan teknis dan mental mereka. Hubungan Cuesta dan Arteta sendiri sudah terjalin sejak mereka bertemu di Manchester City pada 2018. Sejak saat itu mereka menjadi partner kerja yang saling melengkapi dalam membangun proyek sepak bola progresif. Meski bukan asisten utama, peran Cuesta disebut vital dalam struktur kepelatihan. Menariknya, Cuesta juga dikenal punya kemampuan komunikasi luar biasa. Ia fasih berbicara 6 bahasa: Inggris, Spanyol, Italia, Portugis, Prancis, dan Catalan. Ini jelas aset besar, terutama dalam mengelola tim multinasional seperti Parma. Bahkan Nuno Tavares pernah menyebut Cuesta sebagai pelatih yang mengerti pemain muda karena dia sendiri juga masih muda. Apakah keputusan Parma untuk bertaruh pada pelatih muda seperti Carlos Cuesta adalah langkah jenius atau berisiko tinggi? Setuju atau tidak dengan arah baru ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tak kunjung kepastian soal Gyökeres dan Benjamin Sesko. Mikel Arteta berangkat ke Atalanta untuk tawar langsung striker potensial bernama Matteo Retegui. Ditebus kontraknya dan diperkenalkan hari ini di London jadi harapanku usai munculnya situasi ini. Simak video sampai selesai. Arsenal disebut-sebut masih ragu terhadap Gyökeres sehingga Eko tetap menjadi opsi favorit. Namun negosiasi untuk striker asal Slovenia tersebut ternyata tidak mudah. Melihat situasi yang cukup rumit ini, tampaknya masuk akal jika Arsenal mulai memperluas pencarian dan mempertimbangkan alternatif lain. Berikut 3 kandidat yang layak dipertimbangkan serius oleh klub. Matteo Retegui adalah salah satu yang paling menonjol di Serie A musim lalu. Setelah bergabung dengan Atalanta dari Genoa pada musim panas 2024, Retegui menjalani musim debut yang luar biasa di kasta tertinggi sepak bola Italia. Ia mencetak 25 gol dari 36 penampilan dan sukses merebut sepatu emas. Yang membuatnya menjadi opsi menarik adalah insting alaminya dalam menyelesaikan peluang di kotak penalti, semangat tinggi dalam melakukan pressing, serta kemampuannya menciptakan peluang bagi rekan setim. Semua atribut ini sangat cocok dengan sistem permainan Mikel Arteta. Nama Retegui layak dimasukkan dalam daftar pendek Arsenal. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Siapa striker yang paling cocok untuk Arsenal musim depan? Retegui, Watkins, atau Osimhen? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini baru rencana super mantap, Arsenal dikabarkan siap tikung Chelsea untuk dapatkan bintang Borussia Dortmund. Wah, siapa ya kira-kira sosoknya? Temukan jawabannya di sini. Drama transfer bintang muda Inggris Jamie Gittens kian memanas. Arsenal dilaporkan siap melayangkan tawaran sebesar 43 juta untuk membajak sang winger dari Borussia Dortmund, pemain yang sebelumnya menjadi target utama Chelsea. Menurut laporan dari Fitch Hughes, langkah ini bukan iseng belaka. Arsenal benar-benar masuk dalam perburuan dengan niat serius. Mereka berharap angka 43 juta cukup menggoda Dortmund, meskipun klub Bundesliga tersebut diyakini tetap bersikeras pada banderol 55 juta. Menariknya, Chelsea sebenarnya sudah berada di posisi terdepan. Mereka telah mencapai kesepakatan personal dan kontrak jangka panjang dengan Gittens. Jamie Gittens yang merupakan produk Akademi The Blues disebut-sebut ingin kembali ke London Barat. Ini tentu memperbesar peluang Chelsea untuk memulangkannya ke Stamford Bridge. Negosiasi pun diperkirakan akan kembali bergulir dalam waktu dekat. Namun, apakah Arsenal akan mundur begitu saja? Tidak semudah itu. Meski tertarik pada Gittens, Arsenal diyakini masih memprioritaskan pembelian striker baru.
Dua nama yang mencuat adalah Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres yang kabarnya masuk radar klub London Utara tersebut. Kebutuhan akan penyerang tengah bisa membuat The Gunners menunda perekrutan winger yang tentu menjadi celah bagi Chelsea untuk bergerak lebih agresif. Tawaran terakhir Chelsea sebesar 42 juta memang ditolak Dortmund, namun The Blues masih sangat percaya pada potensi besar Gittens. Dan itu bukan tanpa alasan. Dengan 12 gol dan 5 assist di semua kompetisi sepanjang musim 2024/25, Gittens telah membuktikan bahwa ia adalah talenta kelas dunia. Kini semua mata tertuju kedua klub Premier League tersebut. Akankah Gittens akhirnya kembali ke Chelsea? Atau justru Arsenal berhasil membelokkan arah transfer di menit-menit akhir? Bagaimana menurutmu? Apakah Arsenal harus tetap ngotot mengejar Gittens atau fokus cari striker dulu? Dan apakah Chelsea sebaiknya menaikkan tawaran mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar.